setiap pekerja, setiap asosiasi serikat pekerja itu harusnya dasar hukumnya adalah membela kepentingan pekerja, bukan mengikuti undang-undang. Itu ada salah kaprah di sini. Bukan maunya menteri. Ya, saya kira buruh begini. gimana? Saya kira jangan sampai kemudian publik dihadapkan satu kondisi seolah-olah buruh ini berbeda. Enggak, sebetulnya kalau melihat dari dasar kepentingan yang paling hakiki, yang paling dirugikan dari kebijakan ini adalah buruh. Kata Mas Sukit mah enggak kok. Enggak, jelas. Kenapa? Anggota Sarbu Musi enggak sependapat dengan Mas Sukitman. Jadi ada hal yang menurut saya agak aneh ya. Kalau misalkan kita melihat Permen 2015, Permen 2015 yang Permen 19 2015 itu kalau dari historical kebijakan itu kan adalah janji presiden. Jadi presiden itu ditekan sedemikian rupa saat itu yang kemudian presiden sampai memanggil menteri tenaga kerja dan direktur dari BPJS. Saya ingat Pak Elvin itu dipanggil, kemudian diminta bahwa aturan ini disesuaikan bahwa JHT itu bisa dicairkan dalam jangka waktu 1 bulan. Iya. Nah ini kan janji. Dalam perspektif kebijakan publik, kalau seorang kepala negara sudah berjanji dan dibuktikan dari Permen 19 2020, itu harusnya diikuti juga dengan janji aturan di atasnya, PP-nya dan undang-undangnya. Seharusnya begitu. Nah ini kan ada tradisi kebijakan publik yang tidak baik yang dilakukan oleh pemerintah. Seolah-olah janji itu bisa dicabut. 2019 janji itu ditunaikan, 2020 mau diganti. Hanya berjalan 6 tahun. Ini kan satu hal yang tidak benar dalam tradisi kebijakan publik yang tidak memberikan contoh. Janji adalah janji. Tunaikan janji itu sampai berakhirnya masa jabatan kepresiden. Harusnya begitu. Nah sementara ini kan kita lihat menteri-menteri di bawahnya seperti mengabaikan janji presiden itu. Dan ingat presiden bilang hanya ada satu visi presiden, nggak ada visi menteri. Iya, saya kira yang kedua saya ingin sampaikan bahwa pencairan itu menjadi sangat urgen di era pandemi ya. Saya ingin sampaikan buat sebagian buruh, JHT itu bukan persoalan sekedar menerima cash atau tidak. Kadang ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi buruh yang membutuhkan. Dia kehilangan pekerjaan, kemudian dia membutuhkan satu pekerjaan baru. Kenyataannya pekerjaan barunya itu tidak dia temui. Itulah kenapa saya katakan JKP yang digebur-geburkan sebagai pengganti dari JHT itu seolah-olah menjadi solusi. Enggak, JKP itu di dalamnya ada komponen mencari pekerjaan. Lah pekerjaannya tidak tersedia. Jadi JKP itu satu kebijakan yang tidak tepat, tidak efektif, dan itu tidak membantu buruh sama sekali, terutama mereka yang di PHK. Yang paling tepat itu sesuai dengan janji presiden. Bang Teddy Gusnaidi. Abang tahu berapa returnnya BPJS? Kita luruskan bersama. Berapa bagi hasilnya? Itu di bawah dari kalau kita investasi ke deposito biasa 6,5%, itu di bawah. Artinya BPJS mengelolanya tidak cukup baik. Ya tinggal kita ganti pengurus BPJS-nya. Persoalannya adalah ini, jangan bongkar BPJS-nya, ini persoalan jangan bongkar anggaran. lumbungnya. Ada 30 triliun yang kita cari seperti gitu ada loh. 30 triliun yang diklaim tahun 2021. Kalau ini diperpanjang sampai 56 tahun berarti 30 triliun per tahun itu enggak ada. Enggak ada. Jadi BPJS 30 triliun yang besar itu kemana pertanyaannya? Kalau ini ditaruh di 56 tahun. Kalau nggak salah itu menjadi catatan BPK. Itu jadi catatan BPK. Makanya ini menunjukkan sebenarnya ini tidak berpihak kepada buruh, tetapi berpihaknya kepada keuangan negara. Kita kawal GCG-nya, BPJS sebagai sebuah institusi, sebuah pengelolaan BPJS kita kawal itu pengelolaannya. Itu fungsi DPR juga, fungsi teman-teman buruh juga fungsinya untuk mengawal itu. Bahkan kalau perlu kita minta BPJS itu transparan. Setiap mau melakukan investasi, mau melakukan aksi-aksi korporasinya. Kalau seandainya buruh tidak boleh ngambil seperti yang biasanya 56 tahun. Yang nggak boleh ngambil itu Dulu, siapa? Bang, kita berikan Sebentar Bang. Ya, Dana yang dikelola 30% untuk 554 triliun. Boleh ngambil 10% Dan lagi. itu ditempatkan dalam zon. Tapi Sebenarnya pemerintah ini nggak punya likuiditas yang cukup. Dan ini bukan umur 56 nanti itu juga ada jaminan. Supaya jelas Bang Lukman ditahan dulu. Masih Dayat dihabiskan. 553 triliun ini yang dikelola dari ketenaga kerjaan. Dan ini ditempatkan untuk SUN. SUN ini untuk apa? Membiayai defisit negara. Sekarang kenapa kemudian pengen diperpanjang? Karena biar uang yang dikelola ini jumlahnya Bang sekitar 300 triliun kalau saya hitung. 350 triliun ini dari JHT aja. Yes. Ini akan dibelikan SUN jangka panjang. Betul. Persoalannya adalah sebenarnya dalam kebijakan publik kita mau pro kepada kebijakan keuangan negara atau ke buruh. Saat ini saya kira buruh ini lagi menderita. Kejam sekali. Ini Bank Indonesia tidak boleh lagi membeli SUN. Jadi pemerintah berpikir
Siapa akan membeli Sun? Ya suruh aja BPJS Tenaga Kerjaan. Dengan cara apa? Diperpanjang 56 tahun. Enggak, ini bukan, ini real. Bukan isu jadi sebenarnya keduanya bank dalam persatuan publik. Benar. Ada yang bilang dana haji, ada bilang dana JHT. Jangan kemana-mana. Itu biasa Pak, ini isu-isu tapi kan Pak Hidayat, surat utang kan dijamin pemerintah akan cair sesuai dengan return yang sudah diatur dalam regulasi. Saya nggak mengatakan bahwa dana ini nanti akan disalahgunakan, tidak. Saya tidak mengatakan dana ini akan disalahgunakan, tidak. Uang buruh akan tetap ada. Cuman persoalannya dalam menetapkan prioritas kebijakan publik, lagi-lagi pemerintah gagal. Yang menetapkan prioritas siapa? Anda. Publik mana yang mana? Buruh, Bang. Ketika dipecat Anda mengatakan prioritas itu saya tanya, kalau Anda dipecat, dari mana? Anda ingin punya dunia usaha, ingin membuka dunia usaha. Saya jelasin ya. Saya jelasin. Oke, tahan dulu. Oke. Kan nggak bisa jawab, enggak? Uang ada di bangku, saya bilang. Enggak, ini mereka. Pak Lukman sama Pak Teddy jangan saling debat dong. Silakan. Sisinya sama nih. Dalam konsep welfare state, tidak ada superior negara. Jadi seolah-olah negara superior sini, kalau kita yang ngelola kami lebih baik. Loh, kalau ini dikelola oleh buruh, JHT-nya diambil. Kemudian dia investasiin, punya usaha. Itu presentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dikelola oleh negara. Yang mengatasnamakannya nanti siapa? Mengatasnamakan buruh itu diberikan kewenangan oleh buruh itu untuk mengelola uang itu siapa? Maria, siapa yang memberikan jaminan? Kalau kita lihat, kalau kemudian si buruh itu menggunakan JHT-nya untuk dia punya kemandirian, negara juga diuntungkan. Ini mengelola secara personal, secara mandiri. Jadi Pak Hidayat menambahkan. Secara ekonomi ada konsep namanya opportunity cost dan comparative advantage. Di sini ada problematik. Kalau orang itu menerima 50 di usia 56 tahun, dia dapat uang segelontor JHT dan juga dapat dana pensiun, sementara dia sudah tidak punya kekuatan untuk mengembangkan ekonomi. Bandingkan kalau dia yang usia 40 tahun, kemudian dia memundurkan diri dari pekerjaan, karena dia akan gunakan JHT untuk memulai bisnis, dan dia sedang membantu negara dan perekonomian. Jauh lebih mana, Bang? Bang Teddy, silakan. Saya kalau Anda pemerintah, Anda punya persepsi begitu, saya yang akan memimpin demo bareng sama Said Iqbal. Saya akan jadi abang menterinya nanti. Anda sangat menghina orang usia 56 tahun. Iya kan? Opportunity cost, Bang, itu nggak bisa diabaikan. Iya, orang tetapi 56 kan orang tahun, usia 56 tahun atau usia tua juga perlu sejahtera. Jangan Anda miskinkan. Makanya ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun 1 poin. JHT 1 poin dapat 2 poin, Pak. Ya tapi dia sudah tua. Gitu. Kan ketika sekali lagi ekonomi tidak normal.